Selamat malam teman-teman, anak-anak muda. Saat ini beta mau berbagi soal kepo. Ini kata sering kita gunakan mungkin dalam saat ketong berbicara ataupun sedang bercanda dengan teman. Terus kita bilang, ih terlalu kepo mati dan beta, lu terlalu banyak kepo dan bepo hidup dan sebagainya. Nah, kebiasaan ini sebenarnya tidak baik. Nah, apa itu kepo? Kepo merupakan kata singkatan dari bahasa Inggris sebenarnya. Kepo itu kepanjangannya adalah knowing every particular object, di mana orang yang sering kepo ini dia itu selalu ingin ikut campur masalah orang lain. Nah, kalau kita mengurusi masalah dan diri kita sendiri itu tidak menjadi soal. Tapi kalau kita maunya sering ikut campur masalah pribadi orang lain, masalah kehidupan orang lain, kegiatan orang lain, aktivitas orang lain, pekerjaan orang lain, nah ini yang dinamakan kepo, dan kebiasaan ini tidak baik. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mendengar beta, terus kita punya kebiasaan kepo, ya semoga dari ini kita bisa berubah. Nah, Alkitab dengan tegas memperingatkan kepada kita anak-anak Tuhan, khususnya orang percaya, orang Kristen dimanapun dia berada, terutama anak-anak muda Kristen, bahwa ketong harus urus kehidupan kita masing-masing. Jangan ikut campur urusan orang lain, jangan ikut campur pekerjaan orang lain. Dalam artian begini, kita urus diri kita sendiri, bukan berarti saat lihat orang susah terus kita makan sendiri, atau lihat teman haus terus kita minum sendiri, bukan demikian. Tapi kepo yang saya maksud dan urus-urusan sendiri yang saya maksud adalah jangan mencampuri privasi orang lain, masalah atau kegiatan yang sebenarnya tidak membutuhkan kita di situ dan tidak berguna pun, tidak ada efeknya dalam kehidupan kita, karena memang tidak ada hubungannya dengan kita. Nah, itu yang saya maksudkan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 4 mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegas melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sekali lagi, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, dari sini sebenarnya Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang yang kepo itu punya ciri-ciri khas yang bisa kita lihat sehari-hari, dan mungkin itu juga terdapat di dalam lingkungan pergaulan kita. Nah, ciri-ciri orang kepo sesuai dengan tadi Galatia pasal 6 ayat yang 4, ya, yang saya bisa bagikan ada 8. Yang pertama, orang yang suka kepo itu adalah orang yang suka menilai pekerjaan orang lain. Dia tidak urus pekerjaannya, tapi senang sekali menilai pekerjaan orang lain. Dia pelante tidak bersih, tapi kalau lihat si B lap meja, dia bilang itu pun tidak bersih. Nah, banyak orang suka menilai pekerjaan orang lain tanpa melihat pekerjaannya sendiri. Nah, orang seperti ini disebut orang yang suka kepo. Yang kedua, ciri-ciri orang kepo adalah orang yang suka melihat kehidupan orang lain. Orang yang suka lihat kehidupan orang lain, itu orang sukanya lihat orang susah, tapi senang juga kalau lihat orang itu jatuh. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kadang kita mungkin di sekitaran kita pernah merasakan, atau mungkin kita sendiri yang menjadi si kepo itu. Ketika orang lain beli kulkas, kita yang dingin. Ketika orang lain punya sofa baru, kita yang setengah mati di rumah.
kita tidak bisa tidur. Ketika orang lain punya motor baru, kitanya yang repot setengah mati. Ih, bawa motor nanti ke mana tuh? Ih, dia bisa ke sonde tuh. Ya itu kan urusan orang. Tapi ya namanya orang suka kepo, suka melihat kehidupan orang lain, sukanya untuk menjatuhkan orang lain. Nah, jadi kalau kita punya kebiasaan seperti ini namanya kepo. Dan Alkitab bilang sesuai dengan Galatia 6 ayat 4 bahwa kita harus menguji dan melihat pekerjaan sendiri. Nah, selanjutnya orang yang suka kepo yang ketiga adalah selalu penasaran dengan aktivitas dan kegiatan orang lain. Orang-orang seperti ini biasanya tidak bisa duduk diam. Dia harus mencari bahan untuk digosipkan. Dia harus cari bahan untuk kalau bisa hari ini dia bisa melakukan sesuatu yang wow begitu. Jadi kalau tidak gosip itu sesuatu akan ada hal yang hilang dari dia. Dan kebiasaan ini membuat dia sudah ketergantungan. Kepo ini tidak baik. Selanjutnya, orang yang suka kepo itu orang yang suka kritik orang tetapi tidak pernah kasih solusi. Kritik itu kalau membangun oke. Tapi kalau kita kritik hanya untuk menjatuhkan orang, kita kritik hanya untuk menekan orang tanpa memberikan solusi untuk dia, kita masuk dalam golongan orang yang suka kepo. Karena orang suka kepo itu selain ingin ikut campur masalah orang, dia juga berharap supaya orang yang punya masalah itu tidak berkembang, tidak bisa bangkit lagi. Nah, yang selanjutnya, orang yang suka kepo adalah orang yang suka melihat diri orang lain dan suka sindir orang. Pernah tidak kita disindir orang? Atau mungkin kita yang menyindir orang lain? Kalau demikian, hati-hati, mungkin kita masuk dalam golongan orang yang suka kepo. Banyak juga orang yang sukanya ketika marah, dia tidak bicara dengan secara langsung dengan orang yang tidak dia sukai, tapi sukanya posting di Facebook, sukanya posting di WA, ataupun menyindir secara langsung. Hal ini kurang bagus. Sebagai orang-orang percaya, anak-anak muda Kristen, kita harus menghilangkan sifat seperti ini. Dan yang kedelapan, orang yang suka kepo adalah orang yang tidak tahu menempatkan diri, tidak menghargai privasi orang lain. Semua disamaratakan, bicara sesukanya, karena dia merasa bahwa dia paling tahu dari semuanya. Makanya dia selalu saja harus ikut dalam persoalan orang itu. Nah, di sini kita harus belajar bahwa kita anak-anak muda, kita harus bisa menempatkan diri di mana kita harus bicara, kapan kita harus bicara dan kapan kita tidak bicara. Kita harus tahu privasi orang lain, apa yang boleh saya pegang dan apa yang tidak boleh saya pegang. Handphone teman saya itu privasinya dia, tidak boleh saya pegang, apalagi sampai buka-buka pesan WhatsApp-nya atau buka-buka emailnya dan seterusnya. Hal yang hanya dia sendiri yang tahu, tidak boleh kita campuri. Kadang ada yang mengatasnamakan persahabatan dan sukanya kepo sama temannya, kan kita sahabat tuh, coba kasih tahu beta, coba begini, coba begitu, begini dan begitu dan seterusnya. Mari kita belajar untuk menempatkan diri secara benar, di mana kita harus bicara dan di mana kapan kita harus diam. Nah, untuk bahan refleksi bagi kita semua saat ini yang menjadi perenungan kita malam ini, dan teman-teman bisa renungkan ini sebelum tidur, baca Alkitab dalam Galatia pasal 6 ayat 4 dan renungkan hal ini. Apakah kita sedang kepo orang lain, dan apa yang kita dapatkan ketika kita kepo
atau ikut campur dengan masalah orang lain. Silakan direnungkan. Kalau kita menemukan jawabannya, silakan berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong untuk mengangkat kebiasaan, menghilangkan kebiasaan kepo saya. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.